Halo, aku Sun, Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara dan kesehatan dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Juni 2022. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya, di minggu lalu saya tidak upload bacaan asmara, baik itu asmara ataupun karir kesehatan, dikarenakan ada kendala kesehatan dan juga kendala pekerjaan gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman Aqua yang masih kembali untuk menonton video-video Lexi. Semoga video-video bacaan ini bermanfaat ya, bisa memotivasi atau memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian. Ambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok ya, jangan dipaksakan ya. Saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini bersifat general ya, tidak belum tentu akan cocok setiap energi atau pesan yang disampaikan di sini terhadap kamu secara personal ya. Ini bukan bacaan pribadi tetapi untuk semua Aqua. Itu tergantung dari ascendance kamu juga gitu ya. Bisa jadi zodiak kamu Aqua, tapi energi yang terdapat di natal chart kamu itu lebih besar Aries atau lebih besar Virgo semacam gitu. Jadi bisa jadi karena ascendance kamu yang terlalu besar di energi lain, bukan di zodiak kamu, itu yang menyebabkan kenapa ada beberapa pesan atau bahkan sama sekali pesan yang disampaikan lewat bacaan ini tidak cocok dengan kamu gitu ya. Oke. Saya bacakan dari nama-nama kartunya. The Magician, The Empress, Seven of Swords, Two of Cups, Queen of Cups, Judgment, The Hierophant, dan the bottom of the deck kamu ada Queen of Swords, Seven of Wands. Yep. Ada konflik nih ya, beberapa di antara kamu. Kalau misalnya ada pesan-pesan di sini nggak cocok sama kamu, misalnya konflik nih, tidak ada tuh konflik dengan pasangan. Bisa jadi kamu konflik dengan seseorang nih di tempat pekerjaan ataupun di lingkungan keluarga kamu gitu ya. Ada Queen of Swords, ada beberapa di antara kamu ini yang single parent ya, udah berakhir nih dengan pasangan gitu ya. Beberapa di antara kamu bisa jadi ini membutuhkan seseorang untuk memberikan pencerahan, teman untuk curhat, memberikan arahan sama kamu, bakalan jalan sama seseorang apa enggak, bakalan menikah nanti apa enggak gitu ya. Tempat kamu di mana kamu meyakinkan diri kamu sendiri atas langkah kamu ke depannya. Ya ini ada energi Gemini, Libra, Aquarius di sini ya. Bisa jadi ini adalah juga seseorang yang dealing sama kamu. Ya. Bisa jadi kamu yang single parent atau pasangan kamu yang single parent yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius, sama elemen kamu ya. Ya. Oke, ada beberapa di antara kamu ya, sepertinya hubungan LDR ini. Ya, komunikasi masih lewat sebatas sosial media, WhatsApp. Nah, ya ada juga lewat chatting-chattingan gitu ya, masih sekedar chatting-chattingan. Kamu di sini menantikan adanya hubungan yang jelas, yang pasti, yang meningkat nih, yang clear gitu ya. Ini kita bakal jadian apa enggak sih gitu, atau kita akan menikah nih apa enggak sih gitu. Jadi saya ngelihat kamu di sini terkadang agak ini ya, minder atau kurang percaya diri, kurang yakin akan hubungan kamu ya, yang udah kamu jalin dengan seseorang di sini. Kamu belum yakin ini hubungan serius apa hanya sekedar pertemanan gitu. Ada Judgment ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces di sini. Ini mengajari kamu untuk lebih baik lagi ya, memberikan kamu berbagai informasi, pengetahuan, cara pandang atau perspektif yang baru mengenai pengalaman-pengalaman dunia baru ibaratnya gitu ya. Jadi dunia itu ya ibarat pengalaman atau pengetahuan itu kan pasti akan berbeda-beda ketika kita menjalani hubungan dengan seseorang yang baru ya. You compare to the previous one gitu. Kalau misalnya kamu bandingkan
seseorang yang baru nih gitu ya, si A atau si B si C gitu ya kan, atau dengan seseorang yang lama, pasti pengalamannya akan berbeda-beda di sana gitu ya, karena perspektif setiap orang itu kan beda-beda gitu. Dan ini di sini saya ngelihat sepertinya kamu mendapatkan pengalaman baru dengan seseorang yang baru di sini gitu, memberikan kamu pencerahan, pengetahuan yang lebih banyak lagi gitu dalam hal bisnis ataupun di dalam karir, bagaimana kamu memandang orang lain. Ya, ada Seven of Swords. Ya, saya ngelihat ada konflik di sini. Bisa jadi ini adalah konflik yang terjadi antara kamu dengan pasangan ya. Ada miscommunication di sini bisa jadi ya. Kalau kita komunikasian lewat telepon terus belum pernah ketemu, atau lewat chatting ya, lewat pesan, kadang meaningnya atau artinya bisa jadi berbeda. Maksud dia apa, maksud kamu apa gitu. Seperti misunderstanding di sini di minggu ini ya. Ini yang membuat kamu sedikit labil. Gimana nih gitu ya. Belum ketemu aja udah berantem kayak gini, udah nggak cocok. Ya, gimana mau lebih serius lagi, gimana mau menikah gitu ya. Ada beberapa di antara kamu juga beda background, beda beda kewarganegaraan ada ya, beda agama juga ada nih. Gimana mau jadi ini gitu ya. Hal yang sekecil aja pun beda pendapat aja pun kita berantem udah. Gimana mau menyatukan perbedaan ini? Semacam itu tuh. Ada The Magician. Saya ngelihat bahwa dia ini sangat atraktif ya, sangat ingin membuat hati kamu terpesona. Kamu juga sini sepertinya tertarik sama dia gitu ya. Ya, dia ini saya lihat energetik, ya, lihai, ya, kreatif dia orangnya, percaya diri. Itu yang membuat kamu tertarik sama dia. Bisa jadi bukan kamu yang tertarik ya, dianya yang tertarik sama kamu gitu. Jadi ini energinya bisa kebalik ya, karena dia lihat nih kepalanya mengarah ke kamu, kamu juga mengarah ke dia gitu ya. Jadi ketemu dia di tengah-tengah gitu ya. Sebenarnya sama-sama terpikat ini, sama-sama ketarik gitu ya. Ada energi magnetik ini ya, saling tarik menarik antara kamu dengan si dia. Itu untuk bacaan kamu yang LDR-an ya, yang belum jelas hubungannya satu sama lain dengan seseorang, sedang menantikan kepastian. Oke, untuk kamu yang udah berumah tangga ini atau hubungannya udah lama gitu ya, udah menikah, saya melihat di minggu ini ada semacam konflik ya. Konflik di dalam rumah tangga ini karena faktor komunikasi ya. Bisa jadi karena pasangan kamu ini terlalu ketus di dalam ngomong gitu ya, nggak pikir-pikir dulu gitu. Tapi kalau saya ngelihat Two of Cups di sini menunjukkan bahwa kamu satu sama lain sebenarnya adalah soulmate, sebenarnya nggak bisa terpisahkan di sini ya. Kalaupun misalnya kamu sudah ada pernah lost contact di sini atau putus atau udah berakhir, ini bukan perkara yang mudah untuk melepaskan ini tadi nih. Udah lengket dia gitu ya, butuh usaha untuk move on ya. Move on itu bukan sesuatu yang bisa dilepaskan dalam 1 hari atau sebulan ya. Sebenarnya ada orang memang yang bisa cepat resilient, tapi menurut saya secepat apapun kamu resilient, 1 bulan itu sepertinya bukan waktu yang benar-benar membuat kamu akan benar-benar move on gitu ya. Bahkan 1 tahun pun ada orang yang benar-benar nggak bisa move on gitu, tergantung ya. Oke, ada Ace of Cups, The Chariot, Knight of Wands, Four of Wands, Page of Cups, The King of Pentacles, ada Eight of Swords, dan juga The Wheel. Saya ngelihat di sini ya, dia itu udah pengen menikah sama kamu gitu, hubungannya serius, dia pengen bahagia sama kamu ya, dia pengen membangun rumah tangga yang baik sama kamu, yang ini ya, yang bahagia
Ya, dia juga ingin melakukan perjalanan nih ketemu sama kamu gitu ya. Dia pengen menunjukkan keseriusannya. Ada beberapa di antara mereka ini nih pengen honeymoon, pengen jalan-jalan bareng sama kamu, dan pengen mengenal kamu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Ya, dia seneng banget, lagi jatuh cinta banget nih sama kamu. Dia lagi jatuh cinta nih sama kamu. Dia akan mengekspresikan perasaannya, ya bisa jadi ini lewat chatting ya, lewat teleponan nanti ya. Di minggu ini bakalan ada nih gitu, chatting-chattingan. Tapi ini bisa memicu konflik ya. Ya, jadi harus hati-hati nih dengan sikap perkataan, ya, dengan tindakan-tindakan yang impulsif. Ya, bisa jadi ini menimbulkan masalah. Ya, ujung-ujungnya berantem gitu ya kan. Kalau kadang gitu ada itu orangnya jual-jual mahal gitu ya kan, jual-jual mahal. Nah, setelah dia bakalan ini kok, kalau memang dia serius dia bakalan ini kok gitu ya kan. Tapi udah kejadian nanti berantem baru terasa dia kan, aduh ini bener-bener gimana ya, kita bakalan berlanjut nanti apa enggak sih gitu ya kan. Artinya kamu masih tetap berharap di situ sama dia gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi ada misalnya konflik ya, berhati-hati dengan tindakan-tindakan yang impulsif, perkataan yang impulsif, yang ya mungkin nggak dipikirin dulu gitu ya. Ada Knight of Wands di sini nih. Knight of Wands di sini menunjukkan ada semacam tindakan yang cepat gitu ya, atau omongan yang cepat, pendapat yang cepat gitu, cetus gitu ya. Ya, ada semacam sesuatu yang mendorong kamu di luar kesadaran kamu, di luar kendali kamu ya lakukan gitu, dan itu bisa menimbulkan masalah di hubungan kamu dengan pasangan ya. Ya, kamu terlalu percaya diri bisa jadi ya. Ini menjadi pengaruh kenapa kamu bertindak quick action gitu ya. Terlalu cepat di dalam bertindak gitu. Itu karena terlalu percaya diri. Terlalu berani gitu bisa juga ya. Terlalu percaya diri lebih tepatnya di sini ya. Ada single mindedness di sini nih. Mikirnya lurus saja gitu, tanpa memikirkan gimana perasaan orang lain gitu ya. Jadi hati-hati untuk hal-hal yang seperti ini. Dan ada The Chariot. Di sini saya ngelihat ada semacam berupa perjalanan ya. Ya, semacam kamu seperti berani take risk gitu ya. Kalau misalnya jodoh ya kalau memang dia suka ya dia harus terima aku apa adanya dong, dengan sikapku yang begini pun ya terima aku dong gitu ya kan. Nah, itu rasa percaya diri yang terlalu besar gitu, ada ego juga itu ya kan. Jadi kadang ini perlu juga diperhatikan, disikapi ya. Jangan seperti yang saya katakan tadi ya, udah putus, udah berakhir nanti, atau dia menghilang tiba-tiba lantas kamu baru kecarian gitu ya kan. Jangan sampai seperti itu. Sikap dewasa di sini, sikap kehati-hatian, think before you talk gitu ya. Berpikir sebelum kamu berbicara, think before you act. Berpikir sebelum kamu bertindak, itu lebih bagus di sini daripada kedorong oleh ego ataupun ini ya, tindakan-tindakan ceroboh gitu ya, atau rasa kepercayaan diri yang terlalu tinggi gitu. King of Pentacles di sini menunjukkan bahwa sebenarnya kamu diuntungkan dalam situasi sini nih. Kamu dengan seseorang yang baru di sini sepertinya memiliki peluang yang baik, kehidupan yang baik ke depannya dari segi finansial, karir juga. Jadi untuk masalah finansial atau keuangan ke depannya ini sepertinya akan aman, akan bagus. Karena saya ngelihat sosok di sini yang dealing sama kamu adalah pebisnis, energinya mature. Dia itu plan jangka panjangnya itu visionnya dia itu adalah jangka panjang. Dia nggak melihat sekarang aja atau makan untuk besok aja gitu, enggak. Dia itu benar-benar sangat memperhatikan segala kebutuhan, bahwasanya hidup nggak cukup lewat cinta-cintaan aja, tapi juga lewat stabilitas
keuangan, karir. Kalau keuangan atau stabil, kalau keuangan dan karir itu stabil, ya income lancar terus, maka kebahagiaan akan mengikuti, atau kebahagiaan akan terwujud di dalam rumah tangga. Nah, semacam gitu tuh di sini ya. Ya, untuk kamu yang berumah tangga, saya lihat bakalan ada keberuntungan di sini nih. Dan itu ya bisa jadi ya keberuntungan karena kamu dapat tiket untuk jalan-jalan ya, traveling, honeymoon bersama dengan pasangan. Dan ada Eight of Swords dan juga The Wheel. Tapi ya di satu sisi ada semacam kekhawatiran nih gitu ya. Ada energi block, ada semacam trauma, ada semacam pengalaman-pengalaman yang membuat kamu pernah sakit hati. Ya, ngerasa terjebak, ngerasa pernah nih sepertinya kamu mengalami di mana kamu kesulitan gak bisa bergerak kemana-mana. Itu senantiasa mengiringi langkah kamu, bahkan ketika kamu ketemu dengan seseorang yang baru ya. Sebenarnya peluang besarnya di sini adalah ketika kamu memulai kehidupan yang baru dengan seseorang yang baru di sini nih ya. Ini adalah petualangan yang besar, yang menantang gitu. Bakalan ada di sini life elevation to the highest gitu. Seperti kehidupan akan menanjak ke atas gitu saya lihat di sini ya. Tapi di satu sisi saya lihat kamu ragu pada peluang ini, kamu ragu pada hubungan ini karena ada perbedaan-perbedaan. Jadi ada kadang ada konflik, berantem karena beda gitu ya. Bisa jadi beda status ya, beda background, etnis, agama ya, dan juga beda negara ya. Apalagi kalau udah beda negara nih gitu ya, etnis ya, otomatis perbedaan-perbedaan itu akan ada gitu. Nah, dibutuhkan di sana judgment, artinya kemampuan kamu di dalam menerima perbedaan-perbedaan tadi gitu ya. Seberapa mampu kamu keluar dari kotaknya kamu gitu. Seberapa mampu kamu melihat dunia luar itu, bahwasanya dunia itu bukan cuma dunia kamu aja gitu, banyak dunia gitu ya kan. Ya, bahwasanya perspektif itu bukan cuma satu, tapi banyak perspektif gitu ya. Oke. Saya akan ambil spiritual guidance untuk Aqua ya di minggu ini. Yep. Ada time, friendship, ada when you pass. Ini beberapa di antara kamu sepertinya yang dealing dengan seseorang yang baru ini ya. Ini adalah temen gitu di lingkungan pertemanan kamu, atau bisa jadi seseorang yang kenal sama kamu dari teman ke teman ya. Jadi ada semacam pertemanan juga yang kamu jalin nih dengan si dianya gitu, dan kamu menaruh hati sama dia gitu. Kalau bukan kamu yang menaruh hati sama dia, seseorang di dalam lingkungan pertemanan kamu ada yang menaruh hati sama kamu gitu. Jadi di satu sisi saya juga ngelihat di sini ya, kalau misalnya jadian nih gitu, ada beberapa di antara kamu ada kekhawatirannya seperti ini, kita jadian nih gitu ya, lantas pada akhirnya kalau nggak berakhir di pelaminan, putus ya, pertemanan juga bisa putus gitu. Nah, itu kekhawatiran salah satunya kamu. Dan yang kedua, ada juga beberapa di antara kamu, kalau kita jadian nih gimana, bisa nggak ya, kita kan temen gitu, gimana mau jadian, soalnya kita teman, saya nggak yakin apakah dia ini bakalan mau sama aku, semacam gitu ya. Ya, bisa jadi kamu yang ngerasain itu, atau bisa jadi pasangan kamu, seseorang yang deal sama kamu di sini. Tetaplah jaga hubungan yang baik ya dengan seseorang yang baru di sini ya. Ya, kalau misalnya komunikasi kamu baik dengan dia ya, koneksi kamu dengan dia baik, hubungan kamu baik, ya energi magnetik itu ya akan semakin melekat gitu ya. Ya, biarkan proses atau waktu ya, time, you are trying hard to give it time ya, biarkan waktu yang akan memberikan kamu dan seseorang di sini kesempatan untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love ya. Biarkan
memori atau kenangan-kenangan atau pengalaman-pengalaman yang akan kamu ciptakan bersama dengan si dia ini adalah pengalaman-pengalaman yang apa adanya, yang baik gitu ya. Jadi jangan tinggalkan kesan-kesan yang kurang baik dengan seseorang di sini ya, karena kesan atau memori yang ada itu kan itu yang akan diingat terus gitu ya kan. Kamu nggak mau diingat sebagai sosok yang menyebalkan ya kan, tapi kamu pengen diingat sebagai sosok yang baik, yang benar-benar berpengertian gitu ya. Dan untuk kamu yang udah menikah nih ya, saya ngelihat ini lebih berantem aja sih di minggu ini. Ini efeknya ke berantem ya. Tapi overall saya ngelihat bagus banget ya. Ya ini aja yang harus diperhatikan seperti yang saya katakan tadi ya, perkataan, tindakan itu jangan impulsif di minggu ini. Bisa jadi ini bisa menimbulkan masalah di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Oke, demikian untuk aku, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.